Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-8, khususnya kelas 1, materinya yaitu gerak non-lokomotor. Kita akan belajar mendorong. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membaca literasi materi, peserta didik dapat mengetahui gerak dasar non-lokomotor menarik dan mendorong dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor menarik dan mendorong dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, gambar atau video panduan, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Selanjutnya, sebelum ke aktivitas belajar gerak, mari kita simak literasi materi. Amati gambar di bawah ini. Dulu Beni pernah ikut paman ke sanggar senam. Beni diajari paman gerak kekuatan. Beni menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Teman-teman juga mendengarkan. Beni melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Nah, setelah mendengar sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan tersebut? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu gerakan saling mendorong dibantu kakak, ayah, ibu, atau teman. Saat bergerak, tubuh harus seimbang. Coba lakukan gerak saling mendorong. Berdiri saling berhadapan, pertemukan telapak tangan kalian, berdiri tegak, kaki kanan berada di depan. Dengarkan aba-aba. Saat aba-aba mulai, lakukan gerak saling mendorong. Saat aba-aba berhenti, maka hentikan doronganmu. Lakukan berulang-ulang, bertumpu pada tangan akan melatih kekuatan. Yang kedua, gerakan mendorong benda diam seperti tembok. Lakukan selama 10 hitungan, 4 kali pengulangan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, ini adalah contoh LKPD apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang ke-8. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-8, khususnya kelas 2, materinya yaitu gerak manipulatif. Kita akan belajar melempar. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak dasar manipulatif melempar dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif melempar dengan sungguh-sungguh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak melempar. Melempar adalah salah satu gerakan dasar manipulatif dengan menggunakan 1 atau 2 tangan untuk melontarkan suatu objek ke tujuan yang diinginkan. Manfaat gerak melempar. Manfaat gerak melempar bagi tubuh manusia adalah memperkuat otot tangan dan kaki, melatih konsentrasi, melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Berikut adalah gambar aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lemparan melambung ke dinding. Badan berdiri tegak, pandangan mata fokus ke depan. Kedua kaki dalam posisi dibuka selebar bahu. Pegang bola dengan 2 tangan. Bola dilempar dengan mengayunkan tangan sekuat mungkin ke arah depan. Yang kedua, lemparan mendatar ke target. Badan berdiri tegak, pandangan mata fokus ke depan. Salah satu kaki dalam posisi di depan dibuka selebar bahu. Pegang bola dengan 2 tangan. Bola dilempar dengan 1 tangan sekuat mungkin ke arah depan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-8, khususnya kelas 3, materinya yaitu gerak manipulatif. Kita akan belajar melempar dan menangkap. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan melempar dan menangkap bola kecil dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui latihan melempar dan menangkap bola kecil, peserta didik dapat mempraktekkan melempar dan menangkap bola dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Yang termasuk gerak manipulatif antara lain menangkap bola, menendang bola, dan melempar. Salah satu contohnya adalah sepak bola. Pada saat keluar lapangan, bola akan dilempar. Selanjutnya, tugas penjaga gawang adalah menangkap bola. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melambungkan dan menangkap bola dengan posisi diam di tempat dengan satu pantulan. Yang kedua, melambungkan dan menangkap bola dengan posisi diam di tempat. Yang ketiga, melambungkan dan menangkap bola sambil berjalan. Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-8, khususnya kelas 4, materinya yaitu atletik. Kita akan belajar variasi berlari. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar berlari dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dasar berlari dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, botol bekas, kapur atau lakban, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Lari adalah lanjutan dari keterampilan berjalan. Dalam lari mempunyai saat melayang ketika kaki tidak lagi menyentuh tanah dan merupakan lawan dari jalan di mana satu kaki selalu menyentuh tanah. Karakteristik dari gerakan lari yang baik adalah kaki diangkat ke depan, ditolakkan dengan kuat, angkat lutut atau paha, ayunan lengan untuk keseimbangan dan dorongan ke depan. Berikutnya, beberapa contoh lari untuk anak sekolah dasar melalui pendekatan bermain untuk anak kelas 4. Antara lain, lari lurus, lari berkelok-kelok, lari mengejar teman yang ada di depannya, lari mengelilingi balok-balok yang sudah disediakan, lari zigzag, dan lain-lain. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya adalah aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lari ke depan bolak-balik, lari ke depan mengangkat lutut, dan lari ke depan dengan menyentuh ujung sepatu ke belakang. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-8, khususnya kelas 5, materinya yaitu atletik. Kita akan belajar kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak jalan, lari, lompat dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, botol bekas, kapur atau lakban, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kombinasi gerak dasar atletik adalah gabungan dari beberapa gerak dasar atletik. Tahukah kalian apa saja gerak dasar atletik? Gerak dasar atletik adalah jalan, lari, lompat, dan lempar. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kombinasi jalan dan lari, kombinasi lari dan lompat. Nah, untuk itu, ayo kita ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama, berjalan adalah melangkahkan dua kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lainnya melayang di udara. Gerakan kaki tersebut dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kiri. Yang berikutnya, lari. Lari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. Dan yang ketiga, gerakan melompat. Gerakan melompat dilakukan dengan cara salah satu kaki menumpu pada tanah. Kemudian dengan tumpuan tersebut, beban tubuh didorong ke atas, depan, hingga berpindah. Pada waktu dan jarak tertentu, tubuh terlihat melayang. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas belajar gerak.
Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu kombinasi jalan dan lari. Yang kedua, kombinasi lari dan lompat. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-8, khususnya kelas 6, materinya yaitu atletik. Kita akan belajar start jongkok dan jalan cepat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca literasi pada modul, peserta didik dapat memahami sejarah atletik. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik dapat mempraktekkan start jongkok dengan benar dan jalan cepat dengan kontrol yang tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Nah, jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, botol bekas, kapur atau lakban, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak dan dengar sedikit literasi materi. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Saat ini, atletik menjadi satu di antara olahraga paling umum yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Atletik telah menjadi olahraga berskala internasional. Bahkan hampir setiap negara di dunia kerap turut terlibat dalam perlombaan cabang olahraga tersebut, termasuk Indonesia. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Di sisi lain, atletik dianggap sebagai olahraga yang sederhana karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan yang rumit. Atletik juga tidak membutuhkan banyak biaya jika ingin menekuninya. Berikutnya kita akan membahas jalan cepat. Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik yang sangat umum ditemui. Jalan cepat biasanya diadakan di jalan raya atau lintasan lari. Jarak umum perlombaan jalan cepat berkisar dari 3.000 meter hingga 100 km. Jalan cepat berbeda dengan berlari karena satu kaki harus selalu terlihat menyentuh tanah. Kaki yang digerakkan maju ke depan harus diluruskan sejak saat persentuhan pertama dengan tanah hingga badan mencapai posisi vertikal. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak,
menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan start jongkok dan melakukan jalan cepat. Biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.